Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Ashira, mahasiswi semester 2, Program Studi Manajemen Bisnis Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Yayan Palopo. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar ekonomi makro. Nah, langsung saja. Materi pertama yang akan saya jelaskan yaitu mengenai sektor-sektor perekonomian. Yang pertama, perekonomian dua sektor. Perekonomian dua sektor atau disebut juga dengan perekonomian sederhana merupakan suatu perekonomian yang terdiri dari dua sektor, yaitu sektor rumah tangga dan sektor perusahaan. Kemudian selanjutnya, perekonomian tiga sektor. Perekonomian tiga sektor ini pula terdiri dari tiga sektor, yaitu sektor rumah tangga, sektor perusahaan, dan sektor pemerintah. Kemudian selanjutnya yaitu perekonomian empat sektor, atau disebut juga dengan perekonomian terbuka. Perekonomian terbuka adalah suatu perekonomian yang terdiri dari empat sektor, yaitu sektor rumah tangga, sektor perusahaan, sektor pemerintah, dan sektor luar negeri. Materi selanjutnya yang saya akan bahas yaitu tentang perbandingan uang dalam Islam dan konvensional. Menurut ekonomi konvensional, uang itu sebagai aset dan kapital, yang artinya jika mereka memiliki uang yang banyak, maka mereka akan mendapatkan keuntungan yang banyak juga, karena kapital sama dengan profit. Kemudian menurut Islam, uang itu berfungsi sebagai alat tukar. Jadi uang adalah sesuatu yang terus mengalir dalam perekonomian, atau lebih dikenal dengan flow konsep. Perbandingan-perbandingan konsep Islam dan konsep konvensional mengenai uang, yaitu biasanya dalam konsep Islam, uang tidak identik dengan modal. Sedangkan dalam konsep konvensional, uang seringkali diidentikan dengan modal. Dalam konsep Islam pula, uang adalah public goods dan modal adalah private goods. Sedangkan dalam konsep konvensional, uang dan modal adalah private goods. Kemudian materi selanjutnya yang akan saya bahas yaitu tentang kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Kebijakan moneter ini sendiri merupakan suatu proses mengatur persediaan uang sebuah negara untuk mencapai tujuan tertentu, seperti menahan inflasi. Nah, kebijakan moneter ini dibagi menjadi dua golongan, yaitu kebijakan moneter ekspansif dan kebijakan moneter kontraktif. Sedangkan kebijakan fiskal adalah upaya pengolahan dana yang diterima dari pajak untuk memenuhi keperluan masyarakat yang lebih luas. Nah, kebijakan fiskal ini juga dibagi menjadi dua, yaitu kebijakan fiskal ekspansif dan kebijakan fiskal konstruksional. Kebijakan fiskal ekspansif bertujuan untuk merangsang ekonomi, sedangkan kebijakan fiskal konstruksional digunakan untuk memperlambat pertumbuhan ekonomi. Materi selanjutnya yang akan saya bahas yaitu tentang pendapatan nasional. Pendapatan nasional merupakan seluruh pendapatan yang diterima oleh seluruh anggota masyarakat atau seluruh rumah tangga keluarga dalam suatu negara dengan kurun waktu 1 tahun. Nah, pendapatan nasional dapat juga diartikan sebagai hasil produksi nasional, yang berarti nilai hasil produksi yang dihasilkan oleh seluruh anggota masyarakat suatu negara dalam waktu tertentu, biasanya 1 tahun. Kemudian, konsep-konsep pendapatan nasional ada beberapa macam. Yang pertama yaitu Gross Domestic Product atau produk domestik bruto, atau biasa disingkat dengan PDB. PDB merupakan jumlah produk berupa barang dan jasa
yang dihasilkan oleh unit-unit produksi di dalam batas wilayah suatu negara selama setahun. Kemudian yang kedua, Gross National Product atau Produk Nasional Bruto. Produk nasional bruto merupakan nilai produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh penduduk suatu negara selama 1 tahun, termasuk yang dihasilkan oleh warga negara tersebut. Kemudian yang ketiga adalah Net National Product atau Produk Nasional Neto. Produk nasional neto merupakan hasil dari nilai GNP yang telah dikurangi dengan penyusutan modal dalam proses produksi. Selanjutnya, Net National Income atau pendapatan nasional neto. Pendapatan nasional neto merupakan pendapatan nasional yang berdasarkan balas jasa yang diterima oleh masyarakat sebagai pemilik faktor produksi. Selanjutnya, personal income atau pendapatan perseorangan. Personal income merupakan jumlah pendapatan yang diterima oleh setiap orang, tetapi harus dikurangi dengan laba yang ditahan, iuran asuransi, iuran jaminan sosial, dan ditambah dengan pembayaran pindahan atau transfer. Kemudian selanjutnya, pendapatan yang siap dibelanjakan. Pendapatan yang siap dibelanjakan merupakan pendapatan yang siap untuk dimanfaatkan untuk membeli barang dan jasa beserta tabungan yang disalurkan menjadi investasi, tetapi harus dikurangi pajak langsung. Selanjutnya yang akan saya bahas yaitu mengenai pendapatan per kapita. Pendapatan per kapita adalah ukuran jumlah uang yang diperoleh per orang di suatu negara atau wilayah geografis. Pendapatan per kapita dapat digunakan untuk menentukan pendapatan rata-rata per orang untuk suatu daerah dan untuk mengevaluasi standar hidup dan kualitas hidup penduduk. Fungsi dari perhitungan pendapatan per kapita adalah untuk mengetahui apakah suatu wilayah bisa disebut sejahtera atau tidak. Akan tetapi, tidak hanya itu, pengukuran pendapatan per kapita juga berguna dalam menilai terjangkaunya suatu daerah. Manfaat dari perhitungan pendapatan per kapita antara lain adalah untuk melihat tingkat perbandingan kesejahteraan masyarakat suatu negara dari tahun ke tahun. Kedua, sebagai data perbandingan kesejahteraan suatu negara dengan negara lain. Ketiga, sebagai perbandingan tingkat standar hidup suatu negara dengan negara lain. Selanjutnya, sebagai data untuk mengambil kebijakan di bidang ekonomi. Kemudian materi selanjutnya yang akan saya bahas mengenai produksi, distribusi, dan konsumsi. Produksi merupakan suatu kegiatan yang dikerjakan untuk menambah nilai guna suatu benda atau menciptakan objek baru sehingga lebih bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan. Kegiatan menambah daya guna untuk mengubah bentuknya dinamakan produksi jasa, sedangkan kegiatan menambah daya guna suatu benda dengan mengubah sifat dan bentuknya dinamakan produksi barang. Faktor-faktor yang mempengaruhi produksi, yang pertama yaitu tenaga kerja, yang kedua yaitu modal, yang ketiga yaitu kewirausahaan, dan yang keempat adalah sumber daya informasi. Kemudian selanjutnya yaitu distribusi. Distribusi adalah suatu proses penyampaian barang atau jasa dari produsen ke konsumen
dan para pengguna lainnya. Fungsi-fungsi dari distribusi antara lain untuk menyalurkan produk dari produsen ke konsumen, untuk mempertahankan dan mengembangkan kualitas produksi, untuk menjaga kesulitan perusahaan, sebagai pemeriksa yang menyetujui produk di setiap wilayah. Kemudian, konsumsi. Konsumsi adalah kegiatan yang dilakukan untuk menghabiskan atau mengurangi nilai guna suatu barang atau jasa yang dilakukan bersamaan atau bertahap untuk memenuhi kebutuhan. Konsumsi dibedakan menjadi dua, yaitu barang konsumsi yang digunakan habis dalam satu kali penggunaan. Kedua, barang konsumsi yang digunakan akan habis berangsur-angsur dan akhirnya akan rusak atau habis kegunaannya. Itulah tadi pembahasan materi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Kelebihannya datang dari Allah Subhanahu wa taala dan kekurangannya datang dari diri saya sendiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.